Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini kami akan bertamasya ke Pantai Sawarna, yaitu salah satu pantai yang terletak di pesisir selatan Provinsi Banten, Kabupaten Lebak, tepatnya di Kecamatan Bayah. Dengan pasir putih dan air yang jernih menjadikan Pantai Sawarna seperti surga yang tersembunyi di Provinsi Banten, serta hiasan batu karang yang terbentuk secara alami menyerupai layar menambah keindahan tempat ini. Selain itu, uniknya untuk mencapai Pantai Sawarna, kita harus melalui jembatan besi yang sangat sempit dan hanya bisa dilalui dengan jalan kaki atau motor saja. Untuk melihat cerita lengkapnya, teman-teman bisa lanjutkan nonton di sini. Jangan lupa siapkan kopi dan cemilan. Selamat menikmati. Hari ini, Jumat 16 Januari 2025, perjalanan kami mulai dari kota Depok. Sebelum ke Sawarna, kami akan mampir ke rumah orang tua kami di Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Untuk sampai Sawarna, dari Depok bisa melalui dua rute. Pertama, via Cibinong, Bogor, Sukabumi, Cikidang, dan Pelabuhan Ratu. Tempo hari ini pernah saya lakukan menggunakan motor. Yang kedua adalah lewat Rangkas Bitung. Jika menggunakan motor bisa via Pamulang, Puspitek, Tenjo, Maja, Rangkas Bitung, Cileles, Gunung Kencana, Malingping, kemudian belok kiri ke arah Pelabuhan Ratu dan sampailah di Sawarna. Ini juga pernah saya lakukan menggunakan motor. Bahkan pulangnya lanjut via Cikidang, Sukabumi, Bogor, dan Cibinong. Hari ini kami menggunakan mobil. Jadi dari Depok masuk tol melalui pintu yang ada di Jalan Juanda, kemudian kami masuk ke jalur tol Serpong Cinere. Di Tangerang, tepatnya dekat IKEA, kami belok kiri ambil jalur ke arah Merak dan keluar di pintu tol Rangkas Bitung. Dari sini kami akan melewati jalur biasa sampai ke Kampung Palopat, Kecamatan Leuwi Damar. Setelah menginap semalam, dari Kampung Palopat kami mengarah ke Leuwi Damar. Sebelum Polsek Leuwi Damar, belok kiri masuk ke Jalan Cikampek. Lanjut mengikuti jalan ini hingga sampai ke Jalan Raya Kadu Agung Cileles. Dari sini mengikuti jalan utama nanti akan melewati Gunung Kencana, Cijaku, dan di Malingping belok kiri ke timur. Melewati Cihara, Bayah, dan sampailah di Sawarna. Ini adalah Jalan Juanda Depok. Cukup deras hujannya. Para pemotor pun banyak yang berhenti buat memakai jas hujan. Kami masuk tol via gerbang yang ada di Jalan Juanda. Lurus terus mengikuti jalur ini sampai gerbang tol 5 utama dan kami masuk jalan tol Serpong Cinere. Nah, ternyata di sini belum turun hujannya. Aspalnya pun masih kering, tetapi langit sudah cukup gelap. Dari sini lurus terus mengikuti jalur utama menuju arah Bitung dan keluar di gerbang tol Kunciran 4, lalu masuk ke jalan tol Jakarta Merak. Patokannya adalah IKEA yang ada di sebelah kiri jalan tol. Lanjut ke arah Merak, melewati gerbang tol Cikupa. Sebelum Serang, kami keluar melalui gerbang tol Rangkas Bitung. Ruas tol ini masih sepi ya, mungkin karena tarifnya yang lumayan mahal, yaitu kurang lebih 67.000. Kami sudah memasuki kota Rangkas Bitung. Dari sini kami mengarah ke Kampung Palopat. Kampung ini secara administrasi masih satu kecamatan dengan Kampung Baduy, yaitu Kecamatan Leuwi Damar.
Jika mau ke Kampung Baduy, dari Palopat kurang lebih jaraknya sekitar 7,9 km. Beberapa waktu lalu jalur ke Kampung Palopat sempat mulus bagus, tetapi sekarang di beberapa ruas ada yang sudah bolong-bolong, bahkan ada yang terkena longsor. Makin pelosok jalannya semakin mengecil dan sedikit menanjak. Di kanan kiri kami masih dipenuhi banyak pepohonan, masih banyak lahan kosong di sini. Saat asik nyetir, tiba-tiba saya melihat penjual durian. Asik, durian lokal nih. Memang saat ini sedang musim katanya, dan kami pun mampir untuk makan durian dulu di sini. Waduh, mantap teman-teman. Enak dan seger duriannya. Karena durian ini matang di pohon. Sudah pasti berbeda dengan yang dijual di kota-kota. Asli. Oh. Gak lama dari sini kami pun sampai di rumah orang tua kami, yaitu di Kampung Palopat, Desa Sangkanwangi, Kecamatan Leuwih Damar. Setelah menginap semalam di rumah orang tua kami, hari ini kami akan berangkat ke Pantai Sawarna. Dan Karin sudah bangun dari jam 4 pagi ternyata. Saya tanya kenapa bangunnya pagi banget. Takut ketelatan jawabnya. Mungkin dia takut telat, nanti ketinggalan deh. Bangunnya pagi banget. Takut ketelatan. Ketelatan mau kemana emang? Ke pantai. Pantai apa? Sawarna. Iya, jauh banget gak? Jauh ya. Jauh. Memang ini merupakan trip janji dari saya untuk membawa Karin jalan-jalan ke pantai. Karena setiap dia lihat video trip saya ke Yogyakarta, dia selalu protes, gak diajak. Dan dia meminta untuk pergi ke pantai sebagai imbalannya. Hehehe. Jadi mungkin karena saking excitingnya, Karin jadinya gak bisa tidur nyenyak semalam. Sehingga dia bangun kepagian. Tak lupa, kami juga mengajak Bapak dan Mama untuk ikut jalan-jalan bersama kami. Karena setahu kami, Mama dan Bapak belum pernah ke Sawarna. Sesuai dugaan, Mama tertarik untuk ikut bersama kami. Sedangkan Bapak saat saya tanya, beliau menjawab gak mau karena menurut Bapak Sawarna sangat jauh, capek katanya. Oke, baiklah, tidak apa-apa. Tetapi gak lama berselang, Bapak sudah rapi dan siap untuk ikut bersama kami. Alhamdulillah. Dan akhirnya kami berangkat ramean, termasuk Akila pun ikut bersama kami. Jadi Karin ada teman mainnya nanti. Oke, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau ke Sawarna ya, nganter Karin jalan-jalan ke pantai, ke beach kalau kata Karin. Ini kita di rumah Bapak Aki, sekitar 3 jam, kurang lebih 125 kilo dari sini. Ya, mudah-mudahan nanti di sana cerah, jadi kita bisa ke pantai. Oke. Setelah semua siap, kami pun berangkat. Bismillahirrohmanirrohim. Dari sini atau dari Kampung Palopat, kami mengarah ke Leuwih Damar. Sebelum Polsek Leuwih Damar ada pertigaan dan kami ambil ke kiri masuk ke Jalan Cikape. Itu yang tertulis di Google Maps. Katanya sih ini masuk daerah kebun kelapa. Beberapa ruas jalan di sini tidak terlalu bagus. Banyakan jalan berlubang dan aspalnya sudah bolong-bolong. Jadi kami berjalan agak lambat.
Di sini masih banyak lahan kosong atau lahan yang masih hijau, atau kebanyakan saya lihat perkebunan karet di kanan kiri kami. Masih adem, seger sih. Akhir dari jalan ini adalah tembus ke Jalan Raya Kadu Agung Cileles, yaitu jalan utama menuju Malingping yang berasal dari Rangkas Bitung. Jalan di sini lebih lebar dan di kiri kanan banyak pemukiman. Namun, gak lama dari sini kami melintas juga di perkebunan sawit. Selesai kebun sawit, kami melewati kebun karet kembali. Jadi secara umum kalau saya lihat di Kabupaten Lebak ini banyak perkebunan karet dan sawit. Dan kini kami sampai di Kecamatan Gunung Kencana. Ini merupakan pusat keramaian sepertinya. Setelah jalan mentok di tulisan Gunung Kencana, kami ambil arah ke kanan ke arah Malingping. Menurut informasi, durian dari daerah Gunung Kencana ini kerap menjadi jamuan istimewa saat Presiden pertama Indonesia Soekarno berkunjung ke Rangkas Bitung. Jadi penasaran saya. Sayang, kemarin kami tidak mencari durian di sini. Selain durian, Kecamatan Gunung Kencana juga dikenal sebagai daerah dataran tinggi yang menghasilkan tanaman seperti karet, cengkih, kopi, dan coklat. Ini kami sudah sampai di Pasar Malingping. Banyak ikan dan cumi-cumi dijual. Sudah di daerah pantai kita. Kalau saya browsing, Malingping terkenal dengan bakso ikan, lemeng, dan gula aren Cimenga. Sayangnya kami berencana makan siang di Sawarna. Jadi kami tidak mencoba makan bakso ikan di sini. Mungkin next time lah kalau kesini lagi. Sekarang kami melintas di jalan pesisir pantai selatan Pulau Jawa atau di Banten bagian selatan. Kalau saya lihat, jalanan di sini mengalami pelebaran, mirip dengan jalur Cianjur Selatan, Garut Selatan, dan jalur ke Pantai Pangandaran. Dulu sebelum pensiun, Bapak pernah tugas di Kecamatan Cihara. Jadi perjalanan ini menjadi perjalanan napak tilas buat beliau. Dan ternyata selama tugas di sini, Bapak dan Mama belum pernah ke Pantai Sawarna. Padahal dari sini hanya 1 jam perjalanan loh. Kami sampai di Pantai Sawarna. Salah satu destinasi yang ikonik di Sawarna adalah Tanjung Layar, dan kami memutuskan untuk ke sana. Pintu masuk ke Tanjung Layar ada 2 gerbang, semuanya melalui jembatan besi semi permanen. Kalau dari arah Malingping, gerbang yang pertama memiliki jembatan yang lebih besar dan tempat parkirnya tersedia lebih luas. Sedangkan yang kedua, jembatannya lebih kecil dan tempat parkir lebih sempit. Namun gerbang kedua lebih dekat dengan Tanjung Layar. Sehubungan hari ini tidak terlalu ramai, jadi kami bisa parkir dan masuk dari pintu gerbang yang kedua.
Mobil kami parkir di depan gerbang. Saya dan bapak menggunakan motor sewaan. Sisanya memesan Gojek. Sekitar 1,8 km jaraknya dari pintu gerbang ke Tanjung Layar, atau sekitar 7 menit. Untuk sewa motor harganya Rp50.000, ojek sebalik Rp15.000, dan tiket masuk Rp10.000 per orang. Ini harga saat video ini dibuat ya teman-teman. Saya tidak tahu kalau saat musim libur panjang harganya apakah tetap atau lebih mahal. Seperti inilah Tanjung Layar. Air lautnya sedang surut katanya. Jadi pengunjung bisa berjalan sampai ke batu karang besar yang ada di tengah laut. Menurut warga setempat, kami boleh ke sana asal tidak memanjat batu karang yang nampak seperti pagar penahan ombak. Katanya sangat berbahaya. Cuaca tidak cerah, bahkan ini tampak baru selesai hujan. Tanah pasir masih terasa basah dan masih ada gerimis halus. Kami tidak berlama-lama di sini. Yang paling penting adalah antar Karin main di pantai. Sisanya foto-foto buat kenang-kenangan. Padahal masih betah sih. Sayangnya kami tidak punya waktu banyak karena pengen pulang dan sampai di rumah sebelum gelap. Tanjung Layar ya. Oke, kita gini aja deh. Bajunya ya, bajunya, Halo, bajunya, ya, Trik. Bajunya itu resmi ini kayak Gini. kondangan. Jadi biar Tanjung Layar. Tanjung Layar. Mau ngaji. Oke, kita ada di Tanjung Layar ya, Sawarna. Teman-teman. Sekeluarga. Minus siapa sih AA ya? Iya, minus AA. Sama ada Bapak Aki, sama Mama, sama Akila. Tapi ini reda ya hujannya tadi hujan. Udah. Iya, pas kita sini ini reda. Iya. Ayo nerbangin drone ya, mumpung belum hujan. Waktu sudah menunjukkan jam 11:30. Sudah terasa lapar nih. Waktunya makan siang. Kami pun pulang ke tempat parkir. Warung Wak Nyai menjadi pilihan kami untuk makan siang. Saya sendiri ini yang ketiga kalinya makan di sini. Cukup recommended sih. Dan warung ini menjadi langganan para peturing baik dari Jakarta maupun kota-kota lainnya. Kami memesan ikan bakar, cumi bakar, dan udang. Alhamdulillah, saya lihat sepertinya semua sangat menikmati sajian makanannya. Atau mungkin karena sudah lapar kali ya. Jadi semua terasa nikmat. Beginilah perjalanan keluarga kami hari ini. Alhamdulillah, kalau saya lihat bapak, mama, bunda, teteh Soja, Karin, serta Akila menikmati perjalanan dan menikmati pemandangan di Tanjung Layar, serta menikmati seafood yang disajikan. Buat saya, itu cukup membuat bahagia. Next time, semoga saya bisa mengajak mereka lagi ke tempat yang lebih seru.
Sekian video dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini ada manfaatnya bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.